Apakah Super Marco terlebih dahulu yang menggunakannya, Bung Oren? Iya. Apakah bakal diambil oleh Super Marco dari brand untuk Cloud-nya? Walaupun sebenarnya masih banyak pilihan. Gue penasaran juga kenapa Beatrix itu nggak. Menurut gue Beatrix masih cukup kuat loh. Masih cukup kuat, tapi udah bisa diantisipasi. Udah Nggak kebaca kayak ya? sebelumnya. Enggak, diantisipasi doang. Kebaca sih mungkin tergantung playernya. Link enak banget main ke arah Beatrix, atau dia nggak mau ke arah Beatrix, dia bisa main Karina sekarang. Dia main Karina, karena bisa dibilang kalau Karina ini agak cukup tersendat dengan posisi dari seorang Guardian-nya. Problemnya di situ. Kalau Link dia bisa melakukan penghindaran. Cloud itu bisa diamanin seorang Marky. Itu sih Ada kayaknya Matilda. junglernya. Pak itu junglernya, oke berarti Set, Leomord ternyata. Leomord jungler. Ya, Leomord juga menjadi hero yang menurut gua akhirnya naik kembali ya setelah sekian Seneng deh lama tidur. Setelah sekian lama tidak pernah muncul. Yang dulu awalnya sangat-sangat overpower, benar-benar imba, dipakai terus-menerus sampai akhirnya menghilang dan sekarang mulai kembali muncul apalagi di jungler ya. Dengan ya kita tahu damage-nya yang luar biasa dan farmingnya juga bisa dibilang fighter yang bisa farming cepat karena dia bisa cocok dengan menggunakan emblem assassin. Betul. Dan ini gua agak cukup worry untuk Bigetron. Kenapa? Karena View ini dapat hero power-nya. Dia dapat Guardian hero power-nya. Ini harus ada yang bisa menekan dari View ini. Yes. Wolita untuk counter Iritel akan digunakan seorang Marky. View ini harusnya akan menggunakan satu buah assassin dengan Guardian-nya. Yes, benar ini hero power-nya net. Itu yang gue bilang worry tadi. Kenapa gue agak worry dengan View dengan assassin? Iya, karena satu hal yang harus diperhatikan adalah ketika View ini main agresif ke arah gold lane, Marky. Mereka tahu potensial permainan Marky, mereka mungkin pernah ketemu dengan seorang Marky di regionalnya. Jadi dia tahu how to handle seorang Marky. Itu yang harus diperhatikan oleh tim dari Bigetron Alpha sih. Mungkin lebih agresif dari seorang View dengan Ketutupan kuda. Salah fokus gua. Dan ya itu dia. Kalau ngomongin soal player yang sama-sama berasal dari negara yang sama, jadi gameplay sebenarnya bisa dibaca, tapi balik lagi ini adalah Mobile Legends yang menurut gue semakin kesini atau semakin ke depannya playing as a team. Jadi gimana caranya mereka bermain sebagai satu kesatuan tim, benar-benar saling bisa nge-follow up atau saling bisa nge-backup satu sama lain, dan itulah yang akan lebih menguntungkan pastinya. Walaupun terlihat sedikit perbedaan dari jungle yang diamankan dari kedua tim. Dari anak-anak Bigetron lebih mengamankan orange buff terlebih dahulu, akhirnya menuju ke arah purple buff. Dengan kita lihat juga di map 5 detik lagi. Dari satu Little Wonder akan muncul. Yang mungkin akan langsung diamankan oleh seorang Akai-nya. Yes, LTZ lebih dahulu untuk melakukan satu buah Little Wonder. Sedangkan dari rotasi yang dilihat dari Sorizo di arah posisi offlaner-nya, dia baru kembali lagi. Flaptz kali ini yang lebih dominasi ya, Bung Konet di sisi dari offlaner. Iya, dan Max-nya gue melihat dia rotasinya nggak terlalu berani dia untuk ke atas ya, melainkan dia malah akan ke bawah. Dia melepaskan satu gold buff-nya, tidak mau bertemu dengan Akai dan menuju ke arah Rokursa, dan mungkin akan ke bawahnya lagi ke Kramer, dan mungkin sudah dicicil juga sama Marky untuk gold buff-nya yang masih kecil. Jadi reset-reset. Ya, dan sama-sama bertemu sih, timingnya pas juga ini dari kedua jungler ya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, kalau misalnya potensinya seorang Max seperti itu, dia lebih ingin mengamankan posisi di arah Turtle. Dia tidak mau teamfight dengan Akai yang sedang powernya sekarang posisinya. Berat juga. Karena dari sisi tim brand, dia level 4, ini View udah punya powernya. Dia udah bisa langsung melakukan takedown. Sedangkan Moreno posisinya di level 4, dia punya Feather Strike, punya emang damage, tapi dia nggak aman posisinya Bung Konet. Dan itu yang cukup berat mungkin yang harus dihadapi tim Bigetron. Lagi mencoba untuk dapetin satu wave atau minions wave-nya di arah tengah. Dan berhasil didapatkan untuk level keempatnya. Feather Strike yang dibutuhkan untuk teamfight di arah turtle-nya. Sudah mulai dibuka, Electro Feral Bow tidak mau diajar begitu saja. Walaupun ada heavy spin yang terkena seorang Max ya. Dilepaskan begitu saja, hanya nge-cover dengan menggunakan satu Dominion Blast. Dan masih bisa untuk recall di depan anak-anak Bigetron. Cukup berani. Flaptz. Flaptz emang dari zaman Flaptz dulu pas main di M2, ya kan? Dia emang salah satu
player yang cukup eksotis ya kita bilang. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk nikmati keistimewaan dan apply kartu kredit HSBC Visa Platinum, cashback 750.000 sekali lagi aku ingatin, dan juga 2 kali poin rewards ya. Yes, Dan apply sekarang. Bung Kornet melihat dari posisi dari Bigetron tadi agak cukup pasif. Yang aku tahu padahal Max ini adalah salah satu player yang sangat-sangat potensial dari segi retributionnya ketika MPL season 10 kemarin. Betul. Dia sangat-sangat tajam. Peringkat 2 ya? Dari soal retribution sih cukup menarik. Dia di bawah Kairi ya? Kairi pertama. Iya, Kairi pertama seingat aku. Betul. Ini aku ingetin sekali lagi Bung Kornet, jangan sampai lupa untuk nikmati The Aurora Collection dari Logitech G. Jangan sampai kelewatan koleksi ini Bung Kornet ya. Pakai di rumah ya Bung Kornet ya. Jangan lupa belikan buat istri juga ya. Oke, kita langsung menuju ke Lane of Dan Bung Kornet. Gua bales lo nanti. Gua bales lo. Nanti lo akan mengerti di posisi gua. Amin ya, di posisi gua nanti ya. Berarti lo jadi sesuatu juga nanti. Udah punya brand. Iya betul. Iya, mana. Oke, back to the game. Udah kita si Sorizo-nya. Terkena sebuah Petrify. Masih bisa cabut ke arah belakang dengan menggunakan jab-nya. Yang sudah penuh dari stack-nya. Tapi ini permainan yang cukup menarik. Menurut gue sendiri. Karena di menit keempat, mereka akhirnya dapetin first blood. Baru saja gue omongin dapetin satu Rokursa juga 14 detik lagi. Dari Turtle juga akan siap untuk muncul. Tapi sayangnya di tim fight sekarang, Max tidak adanya Barbiel. Yang membuat dia juga tidak bisa bermain cukup agresif. Kalau misalkan mereka ingin mengamankan satu Turtle yang sudah muncul. Yang mulai ditarik terlebih dahulu, di reset kembali oleh seorang Henki. Membuat dari Max-nya mencoba untuk mengamankan satu Rokursa. Coba untuk balik lagi untuk di team fight di arah Turtle. Dan lagi-lagi ya, pemain Filipina emang yang gue salut, mereka itu sangat baik banget. Dari cara mereka mengontrol mapnya, mengontrol gameplaynya, dari macro play mereka. 19 ada flicker. Dikeluarkan tapi timingnya agak salah. Tapi masih bisa termaafkan karena terambil oleh seorang gownya. Walaupun tertutupan di sana tidak terlihat, tapi Max ya membuka Barbielnya. Terlalu depan, terlalu bernafsu. Moreno harus menjaga jaraknya, harus berhati-hati. Tidak berhasil ditarik, terkena stun. View tidak berhasil mendapatkan satu Moreno. Yang harus lagi-lagi menjaga jaraknya di next team fight. Kalau nggak bakal mati konyol. Gwen. Charge-nya berhasil mendapatkan satu buah turtle itu seperti kemarin siapa ya? Antara Charge atau skill 2-nya sih yang lempar. Itu Charge feeling gua. Karena Charge tuh damage-nya besar banget kan. Charge ya itu kayak kemarin ada tim Indonesia atau lupa aku Lolita siapa yang dapetin Lord. Lupa ya. Orange Effort. Orange. Iya, Malaysia. Orange ya. Dia pakai charge-nya mungkin dia dapetin satu buah Lord. Dan bahkan di sisi sebalik ya kita lihat Max di sini bermain agak lebih pasif. Ini agak berbanding terbalik dengan permainan Max sebelumnya. Agak lebih pasif. Apakah dia masih menunggu momentum hero dari Leomordnya? Sedangkan Sorizo ketika Bung Kornet ngomongin tim Filipina dengan kedisiplinannya, ini Sorizo ini juga gak kalah net kalau menurutku pribadi. Tapi dia mungkin lebih sadar dengan permainan burst damage dari View ini, dia tuh gak boleh masuk lebih dalam. Tapi kalau menurut ngomongin disiplin, Sorizo ini salah satu ESP laner yang cukup disiplin. Dan bahkan beberapa kali Bigetron itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan Lord buying time-nya karena Sorizo-nya net. Tapi kita lihat dari seorang Henki ngebuka satu String Eagle. Dan Moreno baru gue omongin. Baru gue bilang harus menjaga posisinya karena positioningnya itu yang membuat dia kali ini harus ter-shutdown karena tidak ada flicker. Tapi Sorizo bersama seorang Max-nya di arah top lane-nya. Flap to Z lagi-lagi menggocek dengan sangat baik. Dengan darah yang cukup sekarat. Membuat mereka dari kedua offlaner harus pulang terlebih dahulu. Oke, tapi keuntungan udah di atas menit 5. Jadi secara tidak langsung ini oke kalau seorang Max dapetin turret di arah top lane. Dia dapetin turret, Flap to Z akan coba datang dan agak sedikit terlambat. Turtle terbuka di arah bottom lane. Max dapetin satu buat turret tapi dia kehilangan Turtle. Flicker telah digunakan, berhasil menuju ke arah seorang KYY tapi bukan ke marquee objektif gaming mereka. Mereka mau coba lepasin Turtle di arah bottom lane dan mereka reset saja. Mirroring dari turret yang sangat baik didapatkan oleh Brand dan juga Bigetron tetap mendapatkan kerugian. Yang tadinya sebenarnya kalau nggak mirroring, Bigetron dapetin keuntungan dengan satu buat turret di arah top lane. Yes, kehilangan satu turtle, kehilangan satu turret juga di arah bottom lane. Walaupun di atas juga sudah didapatkan turretnya dari auto turret tim Brand pastinya. Dan gue ingetin lagi sekali lagi, kalian jangan lupa untuk apply Omni dari FWD pastinya. Langsung di download secara gratis
di App Store dan juga di Google Play. Wow, satu hal yang cukup menarik, Flatizzy ini agresif banget ya Bung Konet ya. Kita lihat dengan adanya Pakito dari Sorizo yang dipulangkan beberapa kali dan mendapatkan 2 level difference tadinya, sekarang udah 1 level difference, itu bener-bener cukup ini loh, flop Bung Konet menurut aku. Cukup fall off untuk seorang Pakito dari Sorizo kebetulan ya. Yes, dan bahkan juga sudah terlihat di arah top lane-nya 3 orang yang mencoba untuk nge-gank tapi nggak jadi, ditarik mundur karena Hengki lagi-lagi ngebuka visual dari anak Jetron, mencoba mencari tahu informasi di mana posisi dari teman-teman brand berada. Nah kita lihat di sini, Pew tidak boleh asal-asalan masuk dengan menggunakan daggernya, menunggu timing yang tepat. Bahkan sudah mulai ketahuan juga ada Akai, ada heavy spin, terkena begitu saja. Eki yang diincar, tapi masih ada Fire Strike, dipukul mundur, disenggol sekali aja. Ngebuat Moreno-nya tercancel dan bahkan terkena Rainer Apathy dari Super Marco yang sakit banget ke arah seorang Parsha. Flicker with sama ada blast, kali pop up, Fokus mendapatkan 1 turret. Fight yang diutamakan untuk objektif dilakukan oleh Brain Esports, Bigetron Alpha. Kali ini mereka harus bermain lebih sabar. Karena dengan 2000 gold difference di menit 8 tidak terlalu jauh. Dari Markinya juga masih bisa melakukan catch up. Walaupun perfect turtle diamankan oleh Brain ya Bung Konet ya. Tapi Sorizo, damage-nya udah mulai harus di-respect oleh seorang Flapsy. Yo is coming up. Dan ini dia Petrify Gaming. Dan sayang sekali View kali ini tidak bisa mendapatkan Sorizo dan bisa dilakukan kembali keadaannya. Karena 1 buah chip. Heavenless Punch-nya berhasil mendapatkan absorb damage. Yes. KalTZ mencoba untuk mendapatkan key, dan kali ini key di all out tapi Cuek tidak banget. ada view-nya. Karena Betul. kalau tadi dia key-nya di all out oleh seorang KalTZ, karena ada view-nya, damage terhadap seorang key bisa ditanggulangi dengan seorang Supermarket dan juga view. Sekarang mereka nggak punya damage untuk dapetin seorang key dan tidak ada dapat 1 damage. buah heavy speed Bung Konet. Yes, tapi kita lihat Hengki terlalu depan di sana, mencoba untuk pasin dan retribusi yang dilakukan oleh seorang Max. Walaupun harus mengorbankan seorang Hengki yang ternyata kalkulasinya agak sedikit kurang untuk guiding win-nya, masih terlalu nge-burst. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane-nya, Max yang lagi-lagi ya harus kehilangan nyawanya. Dengan 4 orang ganking langsung ke arah seorang Max setelah dia mendapatkan 1 Lord yang berwarna ungu. Yes, agak cukup sayang ketika Barbrielnya harus masuk kandang kembali. Ya. Tapi dia berhasil mendapatkan 1 buah Lord. Tapi kalkulasinya adalah Max tidak bisa selamat dalam ganking yang dilakukan oleh Brain. Kerugian makin lebih dipegang oleh tim Bigetron. Kenapa? Karena fall off mereka 2000 gold tambahan untuk Brain Esports. Dan di sisi sebaliknya, Purple Buff untuk tim Bigetron akan diinvasi habis-habisan. KalTZ punya 1 buah Retribution. Ini sudah bisa dipastikan akan di tangan dari KalTZ. 1 buah Pedal Strike untuk melakukan dorongan saja di arah mid lane. Dan dari Brain tidak butuh semua hero mereka untuk menuju ke arah Lord di arah top lane. Karena Bung Konet tadi sempat ucapkan dengan Lord yang masih ungu, masih kecil. Jadi Masih cukup kecil. gak gusyong ya. Gusion apa? Hah? Kok nggak Gusion maksudnya? Cukup gusyongnya aja yang melakukan Oh, clear-nya. iya betul. Tidak butuh banyak ini ya, hero atau orang di sana. Kita lihat di arah tengahnya. Masih belum berani juga untuk membuat team fight ke arah outer turret di arah mid lane ya, karena sudah dijaga secara rapi juga oleh anak-anak brand. Ini kedua tim benar-benar bisa dibilang bermain sangat pasif, tapi dalam artian pasifnya juga sangat disiplin. Karena kalau misalkan dulu ya, gue bandingin dulu permainan anak Indonesia itu lebih bermain barbar, perang terus, tapi sekarang perangnya lebih berhati-hati. Perangnya lebih disiplin, dan ini yang terjadi walaupun ada konsil. Dibuka begitu saja, dihindari dengan dash dari seorang Fantasy. Masih belum bisa untuk membuat tim fight karena keduanya saling kiting, bermain seperti layangan, tarik ulur yang sangat baik. Hengki dengan Petrify, masih ada flicker walaupun ada dagger yang masuk, tapi Pew lagi-lagi tidak mau memasukkan badannya dan slaughternya ke arah tubuh seorang Hengki yang terlalu jauh. Tidak mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, Bung Konet. Dia memilih untuk Sempat ya sabar. Yang di atas, yang ke seorang Sorizo. Tapi namanya Blast seperti 3. Sangat cukup sakit, Marki ditumbangkan depan ketiga hilang. Para pemain tim Prime Esports. Mereka berhasil mendapatkan 3 poin kill yang mahal, dan lihat Super Marco kali ini mencoba untuk melakukan sedikit tembakan dengan Rainernya. Untung namanya KB itu dia Super B ya. Kenapa dia nggak Super Ian ya? Ya kan? Jadi lebih jago banget KB main Patricknya nanti mungkin ya. Betul juga ya, Yes. snipernya jago ya. Bukan main, dan ini di area mana apa sih, tapi Sorizo.
tidak akan melakukan. Iya, sabar banget, lepas doang dia. Sorizo ini salah satu player yang disiplin. Laningnya disiplin, trigger disiplinnya juga bagus Net. Benar-benar menurut gue dia salah satu orang yang menarik lah di mata Wah, gue. ini dia. Walaupun masih ada flicker, tapi terhengginya mengincar ke arah belakang ke Super Marco-nya masih bisa untuk dilindungi dan tidak berhasil untuk didapatkan point kill-nya karena di cover oleh anak-anak yang lain dan bahkan diamankan begitu saja fantasinya dari seorang Max mengincar ke arah belakang, tapi damage-nya lagi-lagi dahsyat. Menjadi PR untuk anak-anak Bigetron yang nggak bisa untuk mengincar ke arah seorang junglernya. Dan justru malah Max-nya yang harus tumbang. Tukang sampai ke jumper God. Ini benar-benar oh my god, Max to dive. To deep, terlalu dalam, tenggelam dalam permainan Brand Esports. Dan bahkan kita bisa bilang Bung Gornet, Super Marco lagi-lagi menjadi seorang yang cukup harus diperhatikan. Mereka tidak boleh terlalu fokus terhadap Super Marco karena bukan hanya Super Marco yang menjadi tombak tertajam Brand Esports. Lihat view-nya malah yang menurut gue pribadi sekarang harus diperhatikan. Dari yang gue bilang pertama. Sama ada Won juga sih, tadi itu timingnya gara-gara ada Wind of Nature. Satu bodyguard yang gak berhasil didapatkan, tapi Western Sancho not of the day. Tapi yang sentry adalah 12 plus half speed. Mix mencoba untuk mundur, tapi satu. Guiding will save the day untuk seorang Mix. Satu puas skill trigger yang berhasil dilakukan oleh seorang KYY membuat Max survive dan bahkan mengamankan Pew di depan sana. Sangat baik sekali, benar-benar chemistry +1 itu benar-benar keren banget penyelamatan dari seorang KYY. Tapi kita di sini Lord sudah mulai masuk ke arah mid lane-nya dan harus kehilangan satu base turret di arah bawah atau bottom lane-nya. Tapi balik lagi ini membuat mereka masih bisa nge-def high ground-nya. High ground mereka karena masih berlima. High ground-nya juga cukup kuat. Mereka punya clear cepet darap seorang Sorizo, Moreno punya Pedal Astrek, ada Marky dengan heavy crossbow. Tapi sekarang nggak ada flicker loh. Ini yang harus diwaspadai. Sama Moreno karena terlihat Moreno, tadi ya, iya. terlihat terdeteksi ya. Jadi bisa disimpulkan secara tidak langsung Ogwen sekalipun mau coba all out terhadap seorang Moreno itu oke banget. Dan lihat Moreno bakal coba disabat 2 kali sabatan Flaptzy maksa ke arah belakang membuat Moreno setengah darah langsung. Bayangkan itu berada di high groundnya dari Bigetron. Kalau itu berada posisi di dalam jungle dari tim Brand atau di tim Bigetron nanti di arah bottom lane ketika mereka tim fight objektif, Moreno mau lari kemana? Moreno mau mundur kemana? Karena yang ngejar pasti Flaptzy, sama-sama punya dash cepat, sama-sama bisa tembus tembok. Konsilnya udah dibuka. Gak peduli dan betul yang diincar adalah Moreno karena dia tidak punya flicker yang seperti gue bilang sebelumnya. Tidak adanya flicker dan harus menjaga jaraknya, itu PR-nya. Kalau misalkan sudah kelihatan di map, apapun yang terjadi, yang mereka incar atau targeting yang benar-benar mereka butuhkan untuk memenangkan team fight adalah cari Morenonya, cari Parsianya. Bahkan kalau bisa kita bilang, gua nggak tahu kenapa ya Bung Horat ya. Benedetta ini identik dengan Filipina, player Filipina. Karena waktu itu ketika Benedetta baru pertama kali muncul, itu yang ada acara di mana seluruh jungler dari tim Filipina itu debut dari Benedettanya ditandingkan Bung Horat dulu. Apa? Yang antar Benedetta, tapi semua jungler player MPL. Iya benar, Benedetta pas lagi debutnya, hero-nya pertama kali muncul di Line of Dawn. Makanya pas yang waktu itu... Psycho juga ngeri juga pakainya dulu. Iya betul, dan di M2 ya itu masalah. yang jadi tank kan Romer waktu itu. Ya, yang akhirnya, iya waktu itu digunakan nama KB akhirnya kan. Dan bisa dibilang nggak tahu kenapa aku melihat identik sekali Benedetta ini dengan para pemain dari Filipina ya. Walaupun region-region lain juga nggak kalah hebatnya. Entah mengapa. Ya, termasuk di MPL Invitational berkali-kali ini kita melihat Benedetta selalu muncul dari tim Filipina. Tapi back to the game dengan darah yang sudah 2 bar. Mau dipaksa atau tidak, informasi sudah diberikan sama seorang Hengki. 1 bar tersisa. Dipaksa tim fight walaupun kehilangan Lord. Ini cukup berbahaya, heavy spin. Dan bahkan dari Moreno yang langsung menggunakan flickernya ketika menggunakan 1 Viral Strike. Tapi kehilangan 1 Lord. Kehilangan momen team fight dan mereka harus ngedev lagi. Dan lagi, high ground defender yang harus kuat untuk menahan push dari anak-anak Brand. Ini bakal susah sih. Kasusnya juga berbeda Bung Karet. Kenapa kasusnya berbeda? Sekarang 10.000 gold difference kemungkinan besar ya. Nanti ketika Lord sampai di arah base turret dari tim Bigetron. Dengan item yang dimiliki dari Marco, Super Marco udah full. Dan gak ada flicker lagi Morenonya. Gak ada flicker dari Moreno. Flaptzy dia menuju ke arah satu buat Malefic Roar. Dia bakal benar-benar fokus, dia nggak main defensif. Dia main hybrid dan Malefic Roar-nya udah jadi.
View udah ada Winter, dia Petrify-nya on point. Sedangkan source skill di kiri, Moreno seperti yang Bu Konet bilang, dia nggak ada Winter satu, dia nggak Dia punya nggak ada Winter, flicker. betul. Dia nggak ada flicker. Dia cuma mengenal Wings by Wings sekarang dan dia harus berada di arah belakang. Sedangkan Brand dengan dua playernya, mereka bisa ngedive ke arah belakang. Dan seperti yang sudah saya bilang, ketika base turretnya nyampe Lordnya di depan sana, akan 10.000 gold difference. Dan Ini ada flicker dan ini tabrak dari gaming. Augen-nya. Tabrak gaming akan coba didapatkan. Kayaknya akan menjadi pilihan utama. Federer setelah dikeluarkan. Tapi lihat ke arah belakang. Satu sih fokus ke arah seorang Moreno. Tertutup begitu saja. Di sisi sebaliknya. View akan coba numpangin seorang KYY. Dan tapi tidak ada lagi Romer untuk tim Bigetron. Yes. Super Minion bermain di arah top dan juga di arah bottom lane. Ini akan ada tabrak gaming atau tidak, nampaknya lebih sabar Bung Konet. Yes, lebih baik membersihkan minionsnya. Ada flicker, Marki. digunakan flickernya. Dan oh my god, targetingnya sangat bagus karena seorang Margi. Tapi Surizo mencoba untuk mendapatkan satu orang dari Pew-nya yang masih bisa menggocek dan masih bisa untuk menghindari semua serangan. Justru malah dia harus tumbang. Max mencoba untuk trade kill, tapi terlalu jauh jaraknya. Mencoba untuk dapetin satu immortality pecah. Tapi Max-nya juga langsung di trade. Harus double kill. Terus sisa Moreno dan tidak mungkin bisa di-defend lagi. Karena Brand my Esports langsung ke arah base-nya. Mencoba langsung mengusir dengan menggunakan satu heavy spin. Dan yes, inilah dia. Brand Esports mengamankan game pertama. Brand Esports mengamankan game pertama dengan permainan yang maksimal. Bisa kita bilang satu posisi dari Bigetron Alpha yang coba untuk mengimbangi permainan mereka di mid. Iritelnya kena sih tadi. Iritelnya dipaksa pakai flicker Pak, Markinya. Gak ada flicker. Nggak dipaksa pakai flicker sama Lolita. Oh, dipaksa gitu. Ditempel, bener-bener ditempel. Jadi semakin jauh, lelet larinya. Setahu aku tadi kan pakai sprint ya? Sprint ya. Pakai sprint, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa Tapi flicker momen juga. tadi itu ada